Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika oleh saya Hastiono SPD dari SMK Negeri 1 Lelea, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, video pembelajaran yang akan dibahas yaitu tentang bab logika matematika pada subbab pernyataan sederhana dan negasi pernyataan sederhana. Untuk pengertian dari logika matematika, logika adalah ilmu berpikir dan bernalar dengan benar, sedangkan untuk logika matematika bertujuan untuk membuat kesimpulan yang sah, khususnya yang dikembangkan melalui penggunaan cara matematika dengan memanfaatkan lambang atau notasi matematika sehingga dapat dihindari makna ganda sebagaimana terdapat dalam bahasa sehari-hari. Untuk pernyataan dan kalimat terbuka, pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi pernyataan itu boleh bernilai benar atau juga kalimatnya boleh bernilai salah saja. Perlu digarisbawahi, boleh bernilai benar saja atau salah saja. Tidak boleh nanti dalam satu kalimat ada benar dan salahnya atau digabung dua-duanya ada dalam satu kalimat. Itu tidak boleh. Yang betul itu kalimat pernyataan itu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Contoh, perhatikan gambar ini. Kemudian dari gambar di atas dapat dibuat beberapa pernyataan, yaitu awas, pernyataan itu kalimat yang bernilai benar atau salah. Pernyataan pertama, beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ini pernyataan bernilai benar karena gambar ini adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, beliau adalah Presiden pertama negara Indonesia. Juga pernyataan bernilai benar karena Bapak Insinyur Soekarno adalah presiden yang pertama di negara kita. Kemudian yang ketiga, beliau bukan berasal dari Jawa. Ini pernyataannya bernilai salah karena pernyataan yang bernilai benar adalah beliau berasal dari Jawa. Kemudian yang keempat, beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Ini juga termasuk ke dalam pernyataan, tapi pernyataannya bernilai salah. Karena yang benar adalah julukan dari Bapak Insinyur Soekarno adalah Bapak Proklamator. Sedangkan untuk Bapak Pembangunan ini untuk presiden yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini masuk ke dalam pernyataan bernilai salah karena yang benar adalah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus. Pernyataan yang benarnya adalah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ininya 17 tanggalnya. Untuk contoh selanjutnya, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini betul ya, 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Maka pernyataannya bernilai benar. Tapi kalau misalkan di sini 3 ditambah 4 sama dengan 5, ini masuk ke dalam pernyataan, tapi pernyataannya nanti bernilai salah kalau 3 ditambah 4 sama dengan 5. Untuk selanjutnya yaitu kalimat terbuka atau bukan pernyataan. Adalah suatu kalimat yang belum diketahui
nilai benar atau salahnya. Berbeda dengan pernyataan. Kalau pernyataan sudah diketahui benar atau salah. Kalau kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum diketahui nilai benar atau salahnya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar orang, tapi orangnya tidak kelihatan mukanya. Ya, ini siapa? Orang pada gambar di atas adalah pemain nasional bulu tangkis Indonesia. Ini masih teka-teki mukanya, terkecuali mukanya atau topengnya ini dibuka. Ini bisa diketahui, oh ini betul, ini pemain nasional. Oh ini bukan pemain nasional bulu tangkis. Kalau misalkan ini termasuk ketika dibuka mukanya atau topengnya, kelihatan mukanya ini pemain bulu tangkis, ini dikatakan sebagai pernyataan. Begitupun sebaliknya, kalau ini termasuk ketika dibuka topengnya kemudian mukanya bukan pemain bulu tangkis, ini juga masuk ke dalam pernyataan, tapi pernyataannya bernilai salah. Tapi kalau bentuknya seperti ini, gambarnya belum diketahui mukanya, ini masih teka-teki atau tanda tanya, maka ini masuk ke dalam kalimat terbuka atau bukan pernyataan. Kemudian contoh yang kedua, semoga Anda berhasil. Juga belum diketahui ini benar atau salahnya. Kemudian 3x ditambah 4 sama dengan 10. Ini karena memiliki variabel sama, ketika memiliki variabel itu belum diketahui benar atau salahnya. Terkecuali variabelnya ini diganti dengan angka. Contoh misalkan 1, 3 dikali 1, 3 ditambah 4, 7. 7 itu tidak sama dengan 10. Maka nanti ketika ininya sudah diganti atau sudah tidak ada variabelnya, maka nanti ini bukan termasuk kalimat terbuka, tapi nanti masuknya ke dalam pernyataan kalau variabelnya kita hilangkan atau kita ganti dengan angka. Kemudian selanjutnya ada operasi pernyataan. Operasi pernyataan sebenarnya banyak. Ada ingkaran, kemudian ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan ada biimplikasi. Tapi pada kesempatan atau video pembelajaran kali ini yang akan dibahas operasi pernyataannya yaitu hanya di ingkaran atau negasi. Lambangnya yaitu seperti ini untuk negasi. Ingkaran atau negasi pengertiannya adalah ingkaran atau negasi dari pernyataan P adalah bukan P. Kalau misalkan negasi dari bukan P adalah P, bawahnya dibolak-balik saja. Pernyataan P bukan P. Kalau bukan P maka P. Dilambangkan dengan negasi P. Berarti seperti ini lambangnya atau notasinya. Berikut adalah tabel dari ingkaran atau negasi suatu pernyataan. Ini berarti pernyataan P, ininya negasi P-nya. B, maka negasinya atau benar negasinya salah. Salah negasinya benar. Sama dengan negasinya tidak sama dengan. Tidak sama dengan negasinya sama dengan. Lebih dari negasinya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan, maka negasinya lebih dari. Kemudian kurang dari, maka negasinya lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan, maka negasinya kurang dari. Untuk setiap, maka negasinya adalah ada atau beberapa. Kemudian di sini ada atau beberapa, maka nanti negasinya untuk setiap. 1 negasinya yaitu 0. Kalau 0 negasinya yaitu 1. Kalau misalkan lambang ini berarti ini nanti ke pernyataan majemuk nanti. Ini nanti untuk setiap pernyataan P, maka negasinya yaitu ada atau beberapa, kemudian pernyataan P-nya dinegasikan. Begitupun sebaliknya. Ketika pernyataan P-nya ada atau beberapa pernyataan P, maka negasinya yaitu untuk setiap negasi P.
Contoh soal. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Nomor 1, pernyataan P-nya, Bapak Insinyur Soekarno bukan berasal dari Jawa. Ini pernyataannya salah. Maka nanti dibikin, ketika salah maka nanti negasinya harus benar. Maka nanti dibikin supaya benar kalimatnya, yaitu negasi P-nya, Bapak Insinyur Soekarno, tadi ada kata bukan yang membuat salah. Maka nanti Bapak Insinyur Soekarno berasal dari Jawa. Ini berarti pernyataannya bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua, pernyataan P-nya, Bapak Insinyur Soekarno adalah Presiden RI atau Presiden Republik Indonesia yang ke-1. Ini benar ya, pernyataan bernilai benar. Maka nanti negasinya berarti harus bernilai salah. Berarti supaya salah maka kita bikin negasinya itu atau ada kata bukannya. Bapak Insinyur Soekarno bukan Presiden Republik Indonesia ke-1. Untuk contoh yang ketiga, pernyataan P-nya 3 ditambah 4 sama dengan 7, betul ya. Pernyataan bernilai benar, maka nanti negasinya yaitu ketika ininya sama dengan, maka negasinya adalah tidak sama dengan. Kemudian contoh yang keempat, 3 kurang dari 7. Ini bernilai benar. Maka nanti negasinya yaitu ketika kurang dari, maka negasinya harus lebih dari atau sama dengan. Awas ini, ketika kurang dari bukan lebih dari negasinya, tapi lebih dari atau sama dengan. Untuk materinya sudah selesai, ini kita memasuki ke latihan soal. Untuk yang pertama, nyatakan kalimat-kalimat di bawah ini termasuk ke dalam kategori yang mana? Apakah masuk ke pernyataan bernilai benar atau ke dalam pernyataan bernilai salah atau masuk ke dalam bukan pernyataan atau kalimat terbuka. Jadi nanti ada 3 kategori. Ada pernyataan bernilai benar, pernyataan bernilai salah, atau kalimat terbuka atau bukan pernyataan. Untuk yang pertama, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Silakan, Jakarta itu benar tidak? Atau apa, masuk ke dalam kategori apa ini nanti? Pernyataan salah, pernyataan benar, atau kalimat terbuka. Kemudian yang kedua, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ini silakan pernyataan benar, pernyataan salah, atau kalimat terbuka. Untuk yang ketiga, Indramayu terletak di Provinsi Jawa Tengah. Juga silakan dikategorikan kemana. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 10, juga silakan kategorinya apa. Kemudian yang kelima, 3x ditambah 3 sama dengan 15. Silakan masuk kemana. Dan yang keenam, X adalah siswa jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Lela. Juga silakan masuk ke kategori mana? Apakah pernyataan bernilai benar? Apakah pernyataan bernilai salah? Atau bukan pernyataan atau kalimat terbuka? Kemudian untuk latihan soal yang kedua, buatlah negasi atau ingkaran dari pernyataan berikut ini. Berarti untuk nomor 2 ini masuk ke dalam pernyataan. Yang pertama, Argentina adalah negara di benua Eropa. Silakan dibikin negasinya. Ini Argentina adalah negara di benua Eropa. Kemudian yang kedua, Bapak B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia kedua atau Presiden kedua RI. Ini juga silakan dibikin negasi karena ini sudah masuk ke pernyataan. Kemudian yang ketiga, 2/3 dikurangi 3/2 sama dengan negatif 1. Silakan, berarti nanti dinegasikan, ada ciri-cirinya nanti. Kemudian yang keempat, Bandung adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Juga silakan dinegasikan.
Jadi nanti untuk latihan soalnya ada 2 soal. Untuk nomor 1 ada 6 bagian dan nomor 2 ada 4 bagian. Kalau dijumlahkan nanti ada 10 bagian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini, baik dari materi ataupun contoh soalnya dan juga latihan soalnya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Silakan untuk mensubscribe channel kami, yaitu channel Gernas. Silahkan untuk di subscribe supaya kami lebih giat lagi dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk perhatiannya.